Selamat pagi semuanya. Saya sangat sedih ketika di YouTube channel teman-teman dari YouTuber membahas P Networks. Maka saya merasa sangat terusik tergerak hari ini untuk terus menyampaikan informasi-informasi yang mana ada beberapa informasi di luar sana yang menurut saya dan kami ini meresahkan semua komunitas pionir P Network, yang mana informasi tersebut disampaikan oleh YouTuber, informasinya tidak jelas dan tidak ada dasar atau referensi yang benar, sehingga informasi dari mereka itu membuat pionir komunitas P Network itu tersesat secara otomatis. Bahkan kalau saya sampaikan tersesat secara berjamaah. Nah, dalam hal ini kita yang tahu kita mempunyai tanggung jawab moral untuk menyampaikan ke publik seperti ini, menyampaikan, menyadarkan, memberi edukasi kepada masyarakat tentunya bahwasanya apa yang disampaikan mereka itu tidak benar. Memang apa yang mereka sampaikan kan seperti itu, timbul pertanyaan dari teman-teman. Ya, yang pertama menyangkut dengan harga P Networks yang mereka sampaikan itu harga itu sangat fantastis, 1.000 bahkan sampai dengan ratusan ribu dolar per satu P. Nah, itu tentu sangat menyesatkan dan membuat masyarakat secara umum resah dan membuat masyarakat merasa terbodohi dengan informasi tersebut. Ada juga yang menyampaikan bahwasanya 1 P itu bisa beli 1 mobil. Sekarang kalau 1 P 1 mobil, saya mempunyai 3.000 P, berarti saya membeli 3.000 mobil. Nanti pionir lainnya seluruh Indonesia memiliki 1.000 P, mereka per orang beli 1.000 mobil. Itu tidak masuk akal. Itu tidak benar. Benar kalau mobil mainan dengan harga 8.000 rupiah, itu benar, bisa jadi nanti harga P segitu. Mobil juga kan, tapi mobil mainan. Jadi kalau mobil yang selain bukan mobil mainan, itu tidak mungkin, itu tidak benar, itu hoax, itu informasi tersebut. Kenapa saya sudah berani menyampaikan itu hoax informasi tersebut? Karena sampai detik ini P Network belum ada nilai sepeser pun, $1 pun belum ada harganya, belum dirilis harga resmi tersebut. Kemudian menyangkut dengan vendor, ada beberapa teman-teman menyampaikan di YouTube bahwasanya Anda silakan memilih vendor. Pertanyaannya, memilih vendor, memang vendor sekaya apa sih? Mampu nggak? Dia misalnya saya 3.000 P ini saya beli semua mobil, mampu nggak dia menyediakan 3.000 mobil untuk saya? Kemudian untuk si lainnya, katakanlah transaksi per hari dia butuh mengeluarkan 10.000 mobil. Gak usah saya bilang 100.000, 10.000 mobil. Sanggup nggak dia menyediakan 10.000 mobil? Makanya bullshit soal vendor itu tidak benar. Maka Anda jangan mengonsumsi informasi-informasi yang tidak benar. Kalau Anda terus mengonsumsi informasi-informasi tidak benar menyangkut dengan harga, menyangkut dengan vendor, maka Anda menjadi pemalas, Anda tidak mau bekerja, Anda tidak mau berusaha di dunia nyata, hanya menunggu kapan P Network bisa bertransaksi. Sedangkan perlu saya sampaikan, P Network sampai detik ini belum ada kejelasan kapan selesai semua tahapan ini, dan belum ada kejelasan kapan harga P Network ini ditentukan, dan belum ada kejelasan
kapan Pi Network ini bisa melakukan withdraw, dan belum ada kejelasan kapan Pi Network ini bisa melakukan peer to peer, dan belum ada kejelasan kapan Pi Network ini bisa menukarkan koin dengan mobil dan lain sebagainya. Maka dari itu kalau saya lihat perkembangan Pi Network ini masih sangat panjang dan berliku. Belum tentu Pi Network ini berjalan sesuai dengan harapan. Bisa jadi dalam bisnis itu, katakanlah bisnis dagang, kalau nggak untung ya rugi. Begitu juga dalam bisnis cryptocurrency, kalau nggak untung ya tidak jalan. Arti tidak jalan, tidak ada harga per satu pi tersebut, ataupun bisa jadi jalan di tempat, ataupun berbelit-belit jalannya, tidak sampai ke titik yang kita harapkan. Maka dari itu dalam hal ini saya ingin sampaikan untuk semua, mohon cerdas dalam mengonsumsi informasi, kemudian juga selektif dalam menerima informasi. Selanjutnya saya juga ingin sampaikan buat teman-teman semua menyangkut dengan Eckhart Pi Network, bahwasanya Eckhart Pi Network itu merupakan salah satu bukti yang kita miliki. Eckhart itu merupakan member VIP, artinya member yang diperhitungkan oleh manajemen Pi Network, dan member itu merupakan member yang mempunyai Pi yang banyak. Itu saya katakan itu hoax, itu tidak benar. Saya ingin luruskan itu tidak benar, karena member Eckhart itu bukan salah satu member yang VIP, bukan salah satu member yang diperhitungkan atau dispesialkan oleh manajemen Pi Network. Itu tidak benar, itu hoax. Kemudian menyangkut dengan dengan harga, maka kalau soal harga saya menyampaikan masih konsisten dengan yang kemarin-kemarin itu. Harga itu tidak melebihi daripada $350 per satu pi. Bisa jadi harga $100 per satu pi, bisa jadi $50, bisa jadi $1, bisa jadi 0, sekian dolar, nggak sampai $1, bisa jadi itu. Maka kita jangan terlalu halu, kita jangan terlalu berharap yang berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak bagus. Yang realistis saja, yang masuk akal aja, berharap semoga Pi ini memiliki harga, mempunyai harga. Itu saja harapan. Misalnya ke depan harga Pi akan naik, maka kita akan menunggu ke depan harga Pi kemungkinan berangsur terjadi kenaikan secara berkala. Maka itu merupakan harapan kita bersama. Menyangkut dengan informasi bahwasanya Pi Network ini sudah bekerja sama dengan platform-platform lainnya, sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan digital, sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota dan lain sebagainya. Saya ingin sampaikan di sini, saya ingin luruskan, barangkali menjadi acuan, menjadi informasi untuk teman-teman semua. Itu tidak benar. Pi Network belum melakukan kerjasama dengan perusahaan besar manapun, belum kerjasama dengan cryptocurrency manapun. Pi Network juga belum kerjasama dengan tokoh-tokoh digital cryptocurrency yang ada di dunia manapun. Maka dari itu kita jangan termakan hoax, jangan termakan informasi-informasi yang tidak benar. Kemudian ada informasi juga bahwasanya Pi Network ini menjadi pesaing berat Bitcoin. Di sini saya ingin sampaikan bahwasanya Pi ini kita harus sadar diri, Pi ini memang belum ada harganya, tetapi perlu saya sampaikan, seandainya Pi ini memiliki harga pondasinya berapa, kemudian itu harga Pi berangsur-angsur akan terjadi kenaikan. Kenapa saya optimis menyampaikan harga Pi akan terjadi kenaikan secara berkala, secara berangsur-angsur? Kenapa saya optimis? Kan itu pertanyaannya. Karena yang pertama saya ingin sampaikan di sini, harga Pi itu
tidak muluk-muluk, tidak banyak, tapi mempunyai nilai. Dan harga pi kalau sudah ada nilai, maka harga pi itu akan terjadi kenaikan. Kenapa terjadi kenaikan? Itu pasti semua orang mempertanyakan kepada saya. Saya ingin menyampaikan di sini kenapa terjadi kenaikan. Kenapa saya optimis menyampaikan kalau pi itu sudah memiliki harga dan akan terjadi kenaikan, karena pi ini memiliki banyak sekali member di seluruh dunia. Perlu kita ketahui, kalau cryptocurrency atau koin yang memiliki member basis seluruh dunia yang sangat banyak, maka tidak sulit harga pi itu akan terjadi kenaikan secara signifikan. Maka dari itu kesimpulan bahasa saya, pertanyaan yang pertama tadi, bisakah Bitcoin itu menjadi pesaing berat pi network? Saya jawab bisa, tapi syaratnya pi ini harus ada harga dulu. Setelah ada harga pi, maka akan terjadi kenaikan. Maka Bitcoin itu harganya untuk saat ini 300 juta. Bisa saja pi ini akan terus naik dan terus mengejar Bitcoin. Nah, dengan sudah mengejar Bitcoin, maka secara kesimpulannya, maka ini menjadi pesaing berat Bitcoin nantinya di masa akan datang. Tapi perlu Anda ketahui, proses ini perlu waktu, proses ini perlu tahapan, proses ini perlu kesabaran yang sangat besar. Maka dari itu kita tetap konsisten dan kita harus cerdas, jangan terlalu halu. Kita masih harus berpikir realistis, berpikir objektif, berpikir positif saja. Semoga harga pi ini ada nilainya ke depan. Menyangkut ada yang teman-teman menyampaikan di Thailand dan di Cina itu sudah ada yang di Cina sudah melakukan transaksi, sudah menjual belikan dan lain sebagainya. Itu tidak benar, itu hanya informasi-informasi yang disampaikan dari komunitas YouTuber Indonesia yang sengaja memberi informasi tersebut, sehingga di sini juga terprovokasi dan terbawa informasi-informasi tersebut. Maka dari itu tolong untuk kita semua untuk tetap berpikir positif, jangan terlalu berlebihan dalam berpikir, karena itu tidak bagus. Kita masih memiliki tenaga kita untuk terus bekerja mencari nafkah yang halal. Jangan terus jadi pengangguran yang hanya tidur, tidak mau bekerja, menunggu pi ini bisa ditransaksi, ditukar. Maka saya harapkan jangan, karena belum jelas bagaimana pi ini ke depan dan sampai kapan durasinya pi ini akan bisa kita gunakan. Maka dari itu aja yang dapat kita sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih.